Itu selalu menekankan apapun itu, ada apapun itu, jangan pernah curhat kepada siapa, curhat aja pada Allah. Kalau marah, sampai saya seusia ini dulu, almarhumah itu tidak pernah mengeluarkan kata jelek kepada putra-putrinya. Subhanallah, itu patut ditiru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arufah Official. Kali ini kita akan berbicara, ngobrol santai dengan salah satu keluarga besar Al-Qadiri, dan tentunya jenengan sudah paham, terutama bagi alumni yang sepuh tahun 90-an dan 2000-an ke atas. Beliau sang istri daripada guru kita semua, Kiai Taufikur Rahman Muzaki, wakil pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri. Dan beliau ini yang membersamai guru kita Kiai Taufikur Rahman selama lebih dari 20 tahun. Tentunya jenengan paham beliau adalah Nyai Hajah Lutfi Hilmiatin. Kalau saya dari dulu manggilnya Mik Pipin. Nah, langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan bertanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Mik Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mik Pipin sendiri? Alhamdulillah. Walaupun niki nggih sami-sami. Walaupun sekarang ini PPKM berubah gitu. Namanya ibaratnya. Namanya aja. Nggih namanya. Begini Mi, kami akan bertanya-tanya. Salah satunya diantaranya yaitu Umi Pipin sendiri. Bagaimana sih Mi rasanya menjadi seorang ibu itu, apalagi sekarang kan yaitu di hari bulan Desember di tanggal 22 nanti pada pelaksanaan perayaan Hari Ibu. Menurut Mi Pipin sendiri itu bagaimana sih rasanya menjadi seorang ibu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tentunya semua ibu di seluruh dunia pasti punya perasaan bangga, bersyukur. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kita menjadi seorang ibu. Karena ibu itu adalah amat sangat tinggi, mulia derajatnya, tiada terkiranya. Memberi tanpa pamrih. Ibu banyak yang mengatakan malaikat tak bersayap. Ibu itu adalah matahari kita, pelita kita, banyak macam-macam sebutan untuk seorang ibu. Karena begitu mulianya seorang ibu itu memang. Dan Umi sendiri ini tentunya kan sudah putra, bahkan jenengan sendiri sudah menjadi seorang istri, bahkan seorang ibu dari kelima putri, dan juga menjadi seorang nenek. Lah itu bagaimana itu Mi perasaannya Mi Pipin ketika menjadi seorang nenek terutama, dan juga seorang ibu dari kelima putri. Bagi Anda tentunya jenengan yang tahu Vita YouTuber, nah inilah ibundanya beliau. Nah ini. Ya itu. Ini memang unik ya bagi saya, karena saya seorang ibu yang dimana anak pertama saya sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, dan saya sendiri pun masih punya balita. Yang nomor 5 ini masih usia 3,5 tahun. Ya memang banyak sekali momen-momen yang unik saat bersama berkumpul, di mana satu sudah berkeluarga, satu masih kuliah, dan yang ketiga ini masih kelas 5, kelas 3, dan bahkan masih usia 3,5 tahun. Jaraknya jauh-jauh berarti. Nah, rezekinya memang dari Allah jauh-jauh di awal, yang di tengah aja selisihnya 2 tahun, memang jauh-jauh. Jadi sekali kita berkumpul, kadang kita memang mengolah perasaan itu harus pandai-pandai. Kadang yang sudah berkeluarga seperti Mbak Vita datang, ingin lagi kangenan kan sama umiknya, cucunya juga pingin. Nah anaknya yang kecil, balita juga nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah, nggak mau kalah. Jadi sama-sama berebut gitu. Nah di situ kita juga harus pandai-pandai menjaga perasaan-perasaan. Memposisikan diri lah. Memposisikan kita itu mana yang saya waktunya jadi teman. Mana saya waktunya jadi seorang ibu, mendengarkan keluh kesah anak-anak gitu. Saat-saatnya memang
timingnya tuh harus tepat nggih. Waktu-waktunya memang harus benar-benar dipilah gitu. Ya itu masih menjadi, saya itu seorang ibu masih menjadi apa ya, dengan anak-anak ini masih jadi ladang belajar buat saya. Nah, tentu suka dukanya kan menjadi seorang ibu kan apa ya namanya, Umi sendiri yang pernah merasakan. Lah itu bagaimana, Mi? Kita akan mengetahui, kita ingin tahu tentunya para Mahmud, mama-mama muda ini. Tentunya menjadi seorang ibu itu pasti banyak sukanya. Banyak sukanya pasti. Dimana melihat anak-anak tumbuh dengan sehat, anak-anak tumbuh baik, itu perkembangannya semuanya bagus, pendidikannya lancar, barokah semuanya yang Allah berikan kepada keluarga kita, pasti sukanya banyak. Tapi pasti ada saat-saat dukanya ada. Ketika ya biasa dikala anak sakit lah, dikala kita ada ujian dengan anak-anak, kan kita juga punya anak remaja, juga sudah ada yang berkeluarga, kan kalau mereka sedih pasti kita sedih. Seorang ibu pasti pertama yang sedih kan, kalau anak senang pasti orang tua, ibu lah yang pertama paling bahagia. Ketika mendengar anaknya sukses dan berkah semua di dalam hidupnya, yaitu sebuah apa ya, anugerah terindah kan memang dari Allah semuanya itu. Terus penekanan pendidikan Mi Pipin kepada anak diantaranya salah satunya itu apa, Mi? Ya kalau kita memang penekanan pendidikannya memang utama sih, kita itu mendidik memang agama, pondasi utama itu memang agama. Apalagi anak saya itu perempuan semua. Yang ditekankan kepada putri-putrinya Mi Pipin salah satunya akhlaknya harus dijaga, walaupun ya masih, ya namanya kita masih belajar kan gitu. Di sana masih tambal sana tambal sini, pasti penekanan kita itu akhlakul karimah. Jadi penekanan pendidikan yang paling utama yaitu akhlak ya, Mi. Kemudian cara mendidiknya Mi Pipin sendiri, penekanan kan ada ini istilahnya ibu yang ada yang agak keras, ada yang setengah keras, ada yang lemah lembut. Lah itu tentu kan ada pesan kepada anak-anaknya. Di antaranya yang selalu dipesankan kepada putri-putrinya Mi Pipin di antaranya yaitu apa? Kalau saya tuh sebenarnya mendidik anak-anak memang tidak ada trik-trik khusus, mengalir begitu saja. Cuma ya saya biasanya dengan anak-anak saya itu membiasakan saling mau mendengarkan. Gitu. Saya saling mau mendengarkan gitu. Jadi saya tidak selalu menekankan anak harus selalu mendengarkan kemauan orang tua, tapi orang tua juga harus mau mendengarkan apa sih kemauan anak-anak ini. Keluh kesahnya lah ibaratnya, itu curhatnya. Kita harus mau menjadi pendengar yang baik untuk mereka juga. Mustamiin, pendengar setia lah. Karena kan perempuan ya, memang mainnya kan dengan perasaan, kan gitu, pakai feeling. Itu yang saya tekankan biasanya itu dah, saling sharing aja. Kalau momen-momen ibaratnya yang sangat berharga ketika menjadi seorang ibu, Mi Pipin sendiri yaitu momen ketika pas waktu bagaimana? Kalau momen paling bahagia ya kalau sudah pas bisa kumpul semua bareng-bareng, yaitu saling mengisi semuanya yang apa yang selama ini kekurangan di dalam keluarga, ya memang biasanya kalau kita kumpul kita bahas bareng-bareng. Walaupun saya sebagai orang tua kan, kita orang tua nggak selalu benar saja. Anak-anak sudah dewasa, sudah besar, ada kekurangan kita juga menggali dari mereka. Apa yang harus Umi lakukan selanjutnya kalau ada begini-gini, ya seperti itu, momen-momen berbagi bersama gitu. Momen-momen bahagia dalam artian yaitu saling-saling mendengarkan ya. Kemudian ini lagi Mi, quote motivasi untuk para Mahmud di seluruh Indonesia itu bagaimana? Mi Pipin sendiri, pesan-pesan untuk para kaum milenial ini, terutama kan orang ini kan kadang dapat Mi Pipin ini saya lihat lah hampir sama dengan saya itu 29 tahun membersamai laki-laki. Kan tentunya kan ada asam garam itu kan, Mi, ibarat ada asam garam namanya, ada bumbu cabai, ada bumbu yang manis, ada yang pedas, ada yang gini. Tentunya kan dalam berumah tangga kita itu kan harus saling apa ya, ibaratnya tidak mengedepankan ego. Nah, tentunya kan Mi Pipin sendiri itu bisa dari Mi Pipin sendiri kesuksesannya yaitu dari 29 tahun hampir 30 tahun menikah ini yang ditanamkan Mi Pipin sendiri itu bagaimana? Yaitu mungkin sampai saat ini saya terus berusaha belajar saja. Belajar dan belajar terus. Kekurangan apa yang kemarin harus saya perbaiki sekarang. Apa kekurangan saya kemarin
harus diperbaiki lagi sekarang. Terus menggali. Walaupun di sini mungkin kita kan yang tertua kan. Tapi waktu kita bersama dengan keluarga, saya juga belajar dari keluarga semua, utamanya kalau memang dari Uminda ya, Umi Nyai Haja Siti Halimah, kita pasti selalu belajar dari beliau, gitu. Juga dari Bundanya Minong, Cak Nung. Kita juga belajar bagaimana Bunda di keluarganya, gitu kan. Saya itu pakai ilmu sawang sinawang aja. Sawang sinawang, ya ibaratnya. Ilmunya sawang sinawang. Kalau kita lihat, oh itu bagus, ya saya ambil. Kalau oh ternyata begini itu jelek, itu ya saya buang. Gitu. Jadi pakai ilmu sawang sinawang aja. Kalau sosok yang menginspirasi Mi Pipin menjadi seorang ibu, itu diantaranya siapa, Mi? Ya pasti kalau utama kita sebagai orang ibu, seorang perempuan, pasti di atas kita kan ada ibu kita. Ya. Itu mungkin ada yang selalu dipesankan dari uminya Mi Pipinnya Jatiko, yaitu diantaranya apa yang selalu Umi Pipin ingat sampai sekarang, sampai diterapkan ke putri-putrinya. Ya, ibu saya itu selalu menekankan apapun itu, ada apapun itu, jangan pernah curhat kepada siapa, curhat aja pada Allah. Subhanallah. Itu tekan ibu saya. Kemudian kalau ibu saya itu kalau marah, sampai saya seusia ini dulu almarhumah itu tidak pernah mengeluarkan kata jelek kepada putra-putrinya. Subhanallah, itu patut ditiru itu. Senakal-nakalnya kita. Pasti namanya anak kecil, anak remaja, godaannya gitu. Ibu saya itu tidak pernah mencela putra-putrinya itu, aduh nakal banget anak ini. Itu tidak pernah. Ibu saya. Pasti beliau tuh selalu menyanjung walaupun mungkin hatinya terluka, tersakiti. Aduh anakku sing ganteng, anakku sing soleh. Kalau ke adik saya laki-laki. Kalau ke saya perempuan, aduh anakku sing ayu, paling ayu dewe. Pangkatnya derajatnya dukur, kok guru nyapu-nyapu, misalnya gitu. Niku sebenarnya marah cuma dilontarkan dengan bahasa yang sangat halus dan mendidik lah ibaratnya. Nah itu yang sampai sekarang itu masih saya pelajari. Kadang kan kita memang seorang ibu tuh sering terlepas, apalagi doa ibu langsung mustajab lah, melebihi 70 wali kutub. Kadang kan ibu-ibu itu termasuk saya sendiri suka salah kaprah. Ada anak kecil-kecil lari-lari, jangan lari-lari nak, nanti jatuh, ngeluluk bruk, sebentar lagi jatuh, kan tipe tenang. Padahal itu kan kesalahan kita. Kullu kalam ad-du'a. Semua ucapan itu adalah doa. Nah, kita kan tadi bilangnya, oh hari ini tipe tenan. Itu saya masih belajar untuk merubah. Jadi kalau ada anak saya lari-lari, naik-naik, nak jangan naik-naik biar tidak jatuh. Ada embel-embelnya lah ibaratnya. Dirubah sekarang. Nah, itu yang saya pelajari dari ibu saya, itu memang tidak pernah mencela anaknya nakal, bandel, jelek, nggak pernah. Pasti sanjungan yang beliau keluarkan walaupun beliau terluka. Kalau ibu-ibu sekarang kadang kan mudah tersulut emosi kan. Muka cek tambengnya reki gak gelem menang kan gitu. Oh jadi Mi Pipin penerapannya seperti itu niru daripada uminya jeneng. Dan tidak boleh dihilangkan juga, utama juga kita kan alhamdulillah rezekinya uminya di sini double-double kan. Ada almarhumah Uminda tercinta, Umi Haja Nur Fadilah, mana beliau selalu mendidik kita untuk selalu jaga akhlak, tata krama, sopan santun. Uminda, ibunya Siti Halimah juga jaga akhlak, sopan santun, selalu berbagi, selalu baik pada sesama. Itulah sosok-sosok inspirasi kita tuh banyak, malah lebih dari yang lain-lain di luar sana mungkin. Mungkin ini yang terakhir, pesan-pesan kepada kaum milenial, para Mahmud lah ibaratnya, mama-mama muda itu di seluruh channel ini, baik yang itu di Jamaah Manaqib, santri, alumni, pesan Mi Pipin sendiri bagaimana di hari ibu ini? Alhamdulillah, semoga di hari ibu ini kita selalu bisa tambah menjadi ibu yang lebih baik lagi ke depannya, lebih bersabar lagi mendidik putra-putri kita sehingga mereka menjadi dhurriyyah yang soleh solihah, sukses di dunia wal akhirah, selamat dunia dan akhirat. Amin. Wah,
Itu pemaparan beliau yang sangat super luar biasa, singkat tapi padat dan jelas berisi bahwa ketika menjadi seorang ibu, ketika kita akan marah, tentunya ucapkanlah yang baik-baik daripada beliau, ilmu daripada beliau. Dan juga saya menggarisbawahi ada lagi satu, yaitu kalau ibu marah jangan ucapkan yang buruk-buruk, ucapkanlah yang baik-baik. Kiranya pesan-pesan daripada beliau dan selamat Hari Ibu kepada semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.